yang berakal, balik, dan cerdas. Dan kemudian yang masih pasal 22 ayat pasal 22 ayat 2, jika dua wali memiliki jarak yang sama, siapa di antara mereka yang mengambil perkawinan dengan memenuhi syarat tersebut, maka syarat wali tersebut diperbolehkan. Dalam pasal 23 ini menjelaskan jika wali terdekat tidak ada, kemudian hakim tersebut melihat bahwa menunggu pendapatnya akan kehilangan dalam pernikahan, maka perwalian tersebut akan beralih ke orang berikutnya dengan syarat bahwa calon suami tersebut adalah kompeten. Yang kedua, jika tidak ada hubungan kekerabatan, maka perwalian pernikahan dialihkan kepada ibu jika memenuhi syarat-syarat perwalian dan syarat-syarat kompetensi dan mahar yang sama. Di sini dijelaskan bahwa di negara dia bermadzhab Hanafi memperlihatkan keberanjakan yang cukup jelas. Artinya jika dalam mazhab Imam Hanafi izin dari wali diperlukan ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan belum dewasa atau belum balik. Izin itu maka diambil oleh ahli pengadilan jika usia perkawinan mereka belum mencapai batas minimal. Artinya jika perkawinan tersebut belum mencapai usianya belum mencapai usia perkawinan, maka boleh dispensasi maksudnya boleh izin dari pengadilan. Kemudian di Syria izin wali tidak dikaitkan dengan status perempuan yang akan menikah, apakah dia janda atau gadis, tetapi dikaitkan dengan batas minimal usia perkawinan yang berlaku di negara Syria. Di Syria undang-undang tentang perizinan perwalian itu sama kayak di Indonesia. Di Indonesia itu gadis boleh izin kepada walinya dan janda atas kehendak sendiri, jadi tidak diperlukan izin. Ada batas ketentuan mahar Syria. Yang pertama, dalam pasal 54 ayat 1 tidak ada batasan untuk mahar minimal atau maksimal. Terus segala sesuatu yang secara hukum dapat menjadi mahar, baik berupa uang, pekerjaan, maupun manfaat. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah dan statusnya sama dengan nafkah. Namun mahar tidak harus ada pada saat akad nikah dengan pengertian bahwa tanpa mahar akad nikah adalah sah. Dasar hukum kewajiban membayar mahar adalah berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 24. Adapun kadar mahar yang wajib berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 20, suatu yang mempunyai nilai atau berharga hanya saja disunahkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan suami kepada istri-istrinya dan mahar anak perempuannya yakni maksimal 500 dirham. Dalam Undang-Undang Syariah Nomor 34 Tahun 1975, masalah mahar menjadi substansi pembahasan sendiri.
Bagian pertama dari bab 4 dengan judul akibat-akibat perkawinan. Pasal 5364 50 dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang status mahar, bahwa mahar wajib diberikan oleh suami berdasarkan yang sah. Disebutkan secara khusus pada waktu akad nikah ataupun tidak. Demikian juga dalam undang-undang tersebut ditetapkan tidak ada jumlah minimal dan maksimal mahar. Adapun yang dapat menjadi mahar adalah apa saja yang sah diperjualbelikan. Demikian juga ditetapkan bahwa mahar harus menjadi utang prioritas sama dengan nafkah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 1120 Kitab Perdata atau Perdata Syariah. Yang ketiga, batas pernikahan di Syariah. Batas usia perkawinan di Syria tidak menetapkan secara ketat. Usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Jika di pengadilan terdapat tidak kesesuaian dalam usia batas minimal perkawinan mereka, hakim boleh menahan izin untuk pernikahan atau dispensasi pernikahan. Di samping itu ditetapkan juga bagi wanita dewasa menikahi diri sendiri tanpa persetujuan wali. Maka perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah jika menikahi dengan laki-laki yang sepupu. Sebaliknya, jika nikah dengan laki-laki yang tidak sepupu, wali hendak menuntut pembatalan, kecuali jika si wanita telah hamil. Dan pembatalan wali adalah menjadi pembatalan wali tersebut menjadi hitam. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk presentasinya selanjutnya akan presentasikan oleh Mbak Najah, Mbak Robiatun Najah. Baik, saya akan melanjutkan.
wali nikah dan mahar dan batas usia di nikah di negara Iran. Yang pertama mengenai profil negara, yang kedua wali nikah, yang ketiga mahar, keempat batasan usia. Yang pertama yaitu profil negara Iran. Orang Iran sering menyebut negara mereka negara Arya atau masyarakat dan masyhur. Sedangkan orang luar menyebut Iran dengan sebutan Persia, mengacu pada Persia, sekarang Fars, sebagian selatan Iran. Iran disebut Persia di dunia barat hingga tahun 1935. Ketika pemerintah Teheran secara resmi meminta masyarakat dunia untuk menggunakan nama Iran, total luas tanah yaitu 1.648.000 km², daratan seluas 1.636.000 km², dan perairan seluas 12.000 km². Iran berbatasan dengan Azerbaijan, panjang perbatasan 432 km, dan Armenia 35 km di barat laut. Laut Kaspia di utara, Turkmenistan sepanjang 992 km di timur laut, Pakistan 909 km, dan Afghanistan sepanjang 936 km di timur, Turki sepanjang 499 km, dan Irak sepanjang 1.458 km di barat, dan akhirnya Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Iran memiliki 6 juta penduduk dan merupakan negara terpadat di Asia Tengah. Iran adalah negara yang mayoritas berpaham Syiah, yaitu Syiah Isna Asy'ariyah yang terletak di kawasan Timur Tengah, yang menganut sistem pemerintahan yang dulunya monarki atau kerajaan, kini berubah menjadi Republik Islam Iran yang dipimpin pertama kali oleh Ayatullah Khomeini. Yang kedua yaitu wali nikah di negara Iran. Dalam pasal 1044, yang artinya mengenai pasal sebelumnya, yaitu pasal 1043, izin harus diberikan oleh orang dari ayah atau kakek dari pihak ayah. Jika ayah atau kakek dari pihak ayah tidak hadir di tempat, dan biasanya tidak mungkin untuk meminta mereka dan gadis itu juga perlu menikah, dia bisa menikah. Catatan, pendaftaran perkawinan ini di kantor catatan sipil tergantung pada konfirmasi kasus-kasus di atas di pengadilan sipil khusus. Dalam negara Iran, bahwa seorang perempuan baik yang balik dan berakal sehat disebabkan oleh kematangan dan kecerdasan berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi. Seperti halnya dalam perkawinan, baik yang masih janda, masih gadis atau janda, baik punya ayah, kakek, maupun tidak ada keduanya, baik direstui maupun tidak direstui oleh para walinya, bahwa diberikan kelonggaran yaitu membolehkan seorang gadis maupun janda untuk menikah dengan pasangannya dengan syarat sekufu, dan wali tidak bisa menghentikan pernikahan walaupun wali tidak setuju. Jadi apabila seorang wali tidak menyetujui, baik ayahnya atau kakeknya tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut bisa dilakukan tanpa adanya restu dari wali tersebut. Yang selanjutnya yaitu mahar nikah. Dalam pasal 1080 KUHP atau Qanun Madani, yaitu penentuan besarnya stempel tergantung kesepakatan para pihak. Yang kedua yaitu dalam pasal 1081, jika dalam akad nikah terdapat syarat bahwa jika mahar tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, maka perkawinan itu batal. Perkawinan dan mahar itu sah, tapi syaratnya batal. Pasal
Pasal 1082 yaitu mengenai segera setelah wanita itu menikah, pemiliknya dimeteraikan dan dapat mengambil kepemilikan apapun yang diinginkan. Dalam hukum perlindungan keluarga di negara Iran, terkhusus bagian bab 3 yang menjelaskan tentang pernikahan dalam pasal 22, pada saat akad, jumlah mahar sampai dengan 110 keping uang logam emas atau sederajat tetap wajib mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perhitungan mahar dengan kurs yang berlaku. Yang terakhir yaitu batas usia. Dalam hukum perdata di negara Iran atau Qanun Madani dalam pasal 1041 menjelaskan tentang batas usia nikah di negara Iran yang artinya perempuan dilarang menikah sebelum mencapai usia 15 tahun dan laki-laki menikah sebelum mencapai 18 tahun. Dalam kasus di mana jika diperlukan atas usul penuntutan umum dan persetujuan penggadisan dapat diberikan pengecualian dari persyaratan usia dalam hal apapun. Ini pengecualian diberikan kepada wanita yang berusia minimal 13 tahun dan pria berusia minimal 15 tahun. Jadi bisa dimintakan dispensasi nikah minimal itu 13 tahun, di bawah 13 tahun itu tidak bisa dimintakan dispensasi nikah. Selanjutnya dalam pasal 1043 bahwa perkawinan seorang gadis perawan meskipun ia telah mencapai usia pubertas atau lebih dari 18 tahun tunduk pada izin dari ayah atau kakek dari pihak ayah, dan jika ayah atau kakek dari pihak ayah menolak untuk memberikan izin tanpa alasan yang sah, izinnya dicabut, dan dalam hal ini si gadis dapat menikah dengan laki-laki yang digendakinya untuk dinikahi dan syarat-syarat perkawinan serta mahar di antara mereka. Setelah mendapatkan izin dari pengadilan perdata khusus, ia akan pergi ke kantor perkawinan dan mendaftarkan perkawinan dan memberitahukan keadaan itu kepada ayah atau kakak dari pihak ayah melalui buku register tersebut atau buku nikah, dan setelah 15 hari sejak tanggal pemberitahuan daftar tersebut, ia dapat melakukan perkawinan yang harus diberikan kepada ayah atau kakak, tetapi informasi tersebut harus diterima begitu saja. Bagi seorang yang mengawinkan seorang pria yang masih di bawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi jika laki-laki menikah kurang dari 15 tahun, itu batas minimalnya, tapi dalam undang-undang itu batasnya 18 tahun. Karena ada dispensasi nikah, bisa mengajukan dispensasi nikah di umur 15 tahun. Jika di bawah itu, maka yang mengawinkan itu mendapatkan bisa dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Dan yang mengawinkan seorang perempuan yang masih di bawah batas minimum nikah dapat dipenjara selama 2 hingga 3 tahun. Di samping itu, bagi orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2.000 sampai 20.000 rial. Dengan demikian, ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak di bawah umur merupakan pembaruan hukum keluarga di Iran yang bersifat administrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup atau masih ada pertanyaan? Mungkin cukup. Mungkin cukup, udah duhur. Baik, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika.